Siapa yang tidak tahu tentang 12 Rabiul Awal atau tahun gajah? Pastilah semua kita umat Rasulullah SAW mengetahui bahwa pada tanggal tersebut adalah kelahiran kekasih Allah yang Allah cintai, yang Allah amat sayang kepada. Yang dimana sosok kekasih itu dikandungi oleh seorang wanita, atau ia juga adalah ibunya atau ibundanya, adalah Siti Aminah, sosok ibunda tercinta Rasulullah, yang dimana ketika beliau mengandung, hendaknya di dalam tidurnya seluruh para nabi mendatanginya, karena memberitakan bahwa yang engkau kandungkan sekarang ini adalah kekasih Allah yang diutus untuk menyempurnakan seluruh umat, bahkan ia adalah utusan yang terakhir. Itulah para nabi mendatangi Siti Aminah itu untuk memberitahukan bahwa yang engkau kandungi itu adalah kekasih Allah yang Allah utus sebagai syafaat seluruh alam, bahkan yang menyempurnakan seluruh manusia, dan dia adalah utusan yang terakhir. Sosok Aminah, dia tidak merasa letih bahkan lelah di dalam mengandung Muhammad. Dan apalagi Aminah melahirkan, tidak merasa letih maupun lelah. Dan apa yang dikandungi oleh Aminah itu, ialah yang dikandungi Aminah itu adalah nur ilahi. Nur artinya cahaya, ilahi artinya Tuhan. Dan diartikan cahaya itu Tuhan. Cahaya Tuhan. Yang dikandungi oleh Aminah adalah nur ilahi, cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan itu bernama Muhammad, sebagai cahaya, dan dia juga sebagai Zahir Rabbi, Zahiru Rabbi, zahirnya Tuhan. Ketika hendaknya Aminah mengeluarkan Muhammad yang tercipta itu, maka pada wajah Muhammad itu seperti cahaya matahari yang sangat terang, saking terangnya membuat mata siapapun tidak mampu memandangnya. Dan di saat kelahiran beliau, yang katanya api sebagai sembahan orang-orang Majusi, dan pada saat itu telah padam. Dan berhala-berhala yang di dalam Ka'bah pun pada saat itu beruntuhan semua, bahkan posisi runtuhnya itu dalam keadaan sujud. Dan kota Makkah itu digempari dengan cahaya yang terang yang berasal dari langit yang menerangi kota yang suci. Ketika sosok kekasih itu lahir, maka alam turut senang dan bahagia, dan alam mengatakan bahwa sang pensyafaat telah lahir. Kelahirannya telah ku nanti dari Nabi Adam hingga Nabi
Isa alaihissalam. Ini yang dikatakan oleh alam yang di mana dia mengatakan mensyukuri kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dia telah menunggu bahkan menanti-nanti dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam. Dia menanti-nanti kelahiran sosok orang yang mulia di mata Tuhan dan di mata seluruh alam ini. Makanya dengan kelahiran Nabi baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengingat apa tugas beliau dilahirkan. Tugas beliau dilahirkan ialah memberantas segala berhala-berhala yang ada di kampung halamannya dan membawa cahaya untuk menerangi kampung halamannya. Nanti kita bahas mana hakikinya. Ini kisah dulu. Cahaya yang dibawa oleh Muhammad itu adalah cahaya yang berasal dari lubuk hati. Karena barang siapa yang terpancar cahaya yang ada di lubuk hati Muhammad Rasulullah yang kita cintai, maka sosok seseorang itu walaupun dia kafir, maka dia akan menjadi beriman ketika terkena cahaya yang ada di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah banyak pengikut-pengikut Rasulullah sampai detik ini dan sekarang ini di seluruh dunia dipenuhi oleh umat Muhammad atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita sia-sia menjadi umat Muhammad, karena menjadi umat Muhammad diistimewakan oleh Tuhan. Apa yang diistimewakan, terutama kematianmu diistimewakan. Yang kedua, kehidupanmu diistimewakan. Yang ketiga, perihal dunia dan rezekimu diistimewakan oleh Tuhan. Yang keempat, diistimewakan juga oleh Tuhan umat Muhammad untuk memandang Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Itu diistimewakan. Nah, saking istimewanya umat Muhammad, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kekasih kita cinta. Beliau memberikan syafaat yang bersifat nyata yang diturunkannya di dunia ini. Apakah itu? Dua peninggalan beliau. Apabila kita ikuti, maka kita tidak akan tersesat. Sudah semestinya dua harta ini adalah Al-Quran dan hadis. Perkataan-perkataan Tuhan yang ada di dalam Quran dan dalam hadis itu adalah perkataan yang apabila kita baca, kita simak, kita dalami, membuat kita tidak tersesat di dunia ini. Berarti membuat kita
membuat kita tersyafaati oleh kalam-kalamullah, ialah kalam-kalam Tuhan. Nah, berarti Rasulullah itu telah menurunkan syafaat di dunia ini, dan syafaat itu berupa Al-Quran dan hadis. Dan apabila kalian ikuti, kalian tidak akan tersesat. Sudah semestinya Al-Quran dan hadis membuat dirimu selamat di dunia ini. Nah, bagaimana sifatnya di akhirat? Sifatnya di akhirat juga Rasulullah memberikan syafaat. Dan syafaat yang Rasulullah berikan di akhirat adalah orang-orang yang disiksa di dalam api neraka, yang dimana Rasulullah datang dan ketika itu neraka itu padam, dan saat itu Rasulullah mengambil umatnya satu persatu di dalam neraka itu, hingga satu pun tidak tersisa di dalam neraka itu kecuali orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang dijadikan oleh Allah bahan bakar api neraka. Nah, itulah keistimewaan umat Muhammad Rasulullah SAW, dan bersyukur kita di malam hari ini menjadi umat Rasulullah. Nah, menjadi umat Rasulullah, mengetahui tugas Rasulullah di dunia ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, bahwa bahwasanya Rasulullah turun di dunia ini tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak, dan akhlaknya itu bersifat tauhid. Akhlak Rasulullah itu bersifat tauhid. Makanya Rasulullah itu ketika dia hidup dan lahir di dunia, yang dibawanya adalah akhlak yang bertauhid, yang dimana akhlak itu tidak mempersekutukan Tuhannya. Kembali kepada kita semua jemaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita sudah mendalami beberapa bidang keilmuan, tapi kita belum sempurna dengan akhlak. Maka alam itu pernah berkata, apa yang dikatakannya? Hatiku sangat cemas. Alam itu pernah berkata bahwa ia mengatakan, diriku sangat cemas ketika ada orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Dan dia hidup di dunia ini, dia berjalan di dunia ini ibaratnya seperti keledai yang berjalan. Maka diriku sangat cemas. Dan apabila orang yang berilmu tidak berakhlak itu mati atau meninggalkan dunia ini, maka dunia dan alam ini mengatakan hatiku tentram dan hatiku damai kehilangan mereka. Nah, maka daripada itu turunnya Rasulullah membawa akhlak yang bersifat tauhid itu harus kita simak dengan sebenar-benarnya. Karena kebanyakan kita ini bertauhid tapi kosong terhadap akhlak kita sendiri. Akhlak itu kembali lagi kepada kepribadian kita sendiri, dan yang bisa merasakan bahwa ada atau tidak akhlak itu hanya kita sendiri. Hanya saja saya memperingati pada tiap-tiap jamaah yang hadir di malam hari ini supaya hadirnya tidak sia-sia. Bahwasanya
Akhlak Rasulullah itu mencerminkan sifat-sifat Allah yang ada padanya. Maka setiap umat-umatnya, dan itulah sahabat-sahabatnya yang mendekati Rasulullah, yang bersama Rasulullah, dia selalu mengatakan, ketika aku mendekatimu wahai Rasulullah, maka tidak ada yang kurasakan kecuali Allah dan sifat-sifat Allah. Itu yang dirasakan oleh sahabat. Dan di sekarang ini kembali lagi kepada kita yang hidup di zaman ini. Akhlak yang seperti apakah yang sudah kita dapati, maupun di malam hari ini maupun dalam keseharian kita? Akhlak seperti apa? Akhlak itu mencerminkan segala perbuatan itu menjadi mulia. Dari cara pandanganmu, dari cara pendengaranmu, dari cara kamu mendengar, dari cara kamu berkata, dari cara kamu berbuat, itu mencerminkan kemuliaan. Itulah akhlak yang menguasai seluruh tubuh manusia, sehingga tubuh manusia itu diiringi dengan akhlak yang mulia yang Allah turunkan melalui hamba-hamba yang bersungguh-sungguh untuk mengenali sosok Rasulullah tercinta. Nah, sekarang ini akhlak seperti apakah yang sudah kita dapat? Di malam hari ini, satu pun akhlak tiap jamaah belum ada yang mendapati. Dari cara kau memandang saja sudah terdapat kesalahan. Dari cara kau mendengar saja sudah dapat tersalah, sudah mendapat kesalahan. Dari cara engkau berbicara saja sudah terdapat kesalahan. Apalagi dari cara kamu berbuat sudah terdapat kesalahan. Kenapa saya katakan sudah dapat kesalahan? Karena apa yang Allah beri di dalam, apa yang Allah beri kepada kita, terutama mata, pendengaran, bahkan lisan, bahkan hati, selalu kita salah gunakan. Bukannya mata ini untuk memandang hal-hal yang baik, malah mata ini memandang hal-hal yang tidak baik. Bukannya telinga ini mendengar kalam-kalam Allah, tetapi telinga ini selalu mendengar perkataan-perkataan yang tidak benar. Bukannya lisan ini selalu berkata benar, bahkan jujur, tetapi kita selalu memiliki lisan berkata dusta maupun bohong. Dan begitu juga hati kita terdapat kotor dan juga terdapat kebutaan terhadap kebenaran yang Allah turunkan.
kekasih Allah.